الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, yaitu di dalam masjid untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Baris keempat, halaman 35. Yang dimaksud dengan wanita salihah dalam ayat di atas adalah kaum wanita yang taat kepada Allah dan suaminya, bagi yang punya suami. Jadi menurut ayat yang sebelumnya itu, maksud wanita salihah yaitu wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Jadi lamun perempuan beisi laki amun taat kepada Allah Ta'ala ya, tapi kada taat kepada lakinya, maka belum lagi dikatakan perempuan yang salihah. Atau misalnya taat lawan laki aja, tapi lawan Allah Ta'ala kada taat, belum lagi dikatakan wanita salihah. Amun taat lawan Allah Ta'ala aja, kada taat lawan laki, contohnya penyembah yang aja, pemuasa aja, tapi lawan laki misalnya wani, nah itu kan taat lawan Allah Ta'ala aja. Atau misalnya taat lawan laki aja, lawan Allah Ta'ala kada taat. Bagus lawan suami nih, bakti lawan suami, cuman kada sembahyang, nah itu kan kada juga dikatakan wanita salihah. Mereka menjaga hak suami. Nah, jadi maksud taat kepada suami itu menjaga hak suami atau menunaikan hak-hak suami. Menjaga atau menunaikan hak suami itu ya, misalnya laki minta layani, wajib melayani kalau kada uzur. Misalnya laki nyuruh nutup aurat bila keluar rumah, wajib melaksanakan perintah suami. Menjaga hak suami itu termasuk jangan berhubungan dengan laki-laki lain. Apalagi berpacaran, apalagi berselingkuh dengan laki-laki lain. Nah, jadi menjaga hak suami.
memelihara farji. Farji itu kemaluan. Perempuannya menjaga kemaluannya, jangan sampai digunakan kepada yang haram. Namun laki halal ya Allah, jima nih orang laki halal, menurut orang lain tidak boleh. Nah, itu memelihara farji itu kemaluan. Memelihara rahasia. Nah, rahasia laki jangan dikisah-kisahkan dengan orang. Aib laki jangan dikisah-kisahkan dengan orang. Atau aib mantan laki kada boleh juga dikisah-kisahkan dengan orang. Walaupun berkisahnya sambil bergayaan, laki kau tuh tahu aja, letoy ya, namanya letoy lah, lamah syahwat. Kada boleh juga itu aib laki dikisahkan non kawanan. Nah itu kada menjaga hak pada suami. Atau maaf, keperkasaan laki dikisahkan juga. Nah kada boleh juga itu. Pokoknya masalah ranjang itu cukup suami istri aja yang tahu. Jangan diumbar-umbar, jangan dikisah-kisahkan orang. Kalau masalah ranjang tuh, itu aib itu. Baik yang berhubungan dengan keaiban laki atau misalnya keperkasaan laki. Nah udah boleh juga. Benar ya? Sama juga laki kada boleh juga mengisahkan ampun bini ke orang lain, mengisahkan rahasia ranjang kepada kawanannya, ada boleh. Memelihara rahasia, jangan mau kayak aib masing-masing. Walaupun kepada anak sendiri, ini banyak terjadi. Minta maaf, dua laki bini yang bakal lahir besesarikan, kan sudah berisi anak sudah dewasa. Iya abah hikam tuh hajar gini. Nanti mengisahkan juga keaiban laki kepada anak, jangan juga. Atau misalnya anak laki nih mengisahkan lawan anak mama ikam tuh jar anu bener, nah mengisahkan keburukan mamanya kepada anaknya, jangan juga. Aduh boleh, walaupun kepada anak sendiri. Nah, apalagi kepada orang lain, berdosa. Dan barang milik suami dipelihara juga. Termasuk barang milik suami itu duit laki di rumah. Bila mengambil itu kepada bedahulu bagusnya, jangan bepadah bedudi. Mun bepadah bedudi kena sawat abut laki, mana duitku nih jar. Nah sawat menyarik misalnya laki, bepadah bedahulu. Ulun minta duit lah, ulun ambil lah duit pian dalam dompet pian kata. Cuma ambilnya tuh seperlu nang hari itu aja. Jangan nang seberatan dah. Seperlu hari itu aja. Kena esok perlu ambil bepadah pulang. Nah. Jangan duit laki itu dihutangkan ke orang atau dipinjamakan ke orang tanpa izin laki, tidak boleh. Karena Allah telah memelihara mereka, yakni dengan menjaga dan memberikan pertolongan kepada para wanita. Artinya wanita ini kan atau istri ini kan dipelihara nih. Dengan adanya laki, maka laki itu bertugas untuk menjaga dan memberikan pertolongan kepada wanita, kepada istrinya. Maka istrinya terus taat kepada lakinya. Atau dengan wasiat dan larangan Allah kepada mereka agar tidak berselisih dengan suami.
Sahabat Abi Hurairah RA radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Rasulullah SAW itulah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini zamannya besi singkatan. Telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ujar Nabi, khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Artinya, sebaik-baik wanita, maksudnya itu istrilah, wanita sini istri. Sebaik-baik wanita adalah perempuan yang apabila engkau wahai suami lihat, maksudnya melihat, memandang kepada perempuan itu membuat dirimu senang, itu sebaik-baik perempuan. Laki itu bila melihat bininya himong hati lagi nih, artinya bininya tuh pandai menggembirakan hati suaminya. Di mana titik pandangan laki nang paling dikatuju laki, di situ inya berusaha untuk memperbaiki nang pandangan laki itu. Contoh misalnya aku nih katuju ya laki nih, aku nih katuju ikam nih beginco, nah beginco supaya laki itu senang melihat, maka perempuan itu sebaik-baik perempuan. Kenapa? Kan pian nang bisi laki nih tahu aja kalau nang selera laki pian kayak apa, nang dikatujui laki pian kayak apa, maka disitulah nang diperbaiki supaya laki pian memandang kepada pian tuh gembira. Nah, ketika hati laki pian gembira, Allah Ta'ala ketika itu ridho terhadap perempuan itu. Dan perempuan itu kata Rasulullah sebaik-baik perempuan. Bukanlah perempuan itu yang paling cantik, bukan itu yang sebaik-baik perempuan. Bukanlah perempuan itu yang kaya raya atau punya pangkat. Kada. Sebaik-baik perempuan itu perempuan apabila lakinya tuh melihat inya, lakinya tuh himong hati. Entah akhlaknya kah baik, entah penurut kah orangnya, bisa benar maulah hati laki himong, nah itu sebaik-baik perempuan. Sebaliknya pula sejahat-jahat perempuan bila laki itu melihat, oh mah sakit hati laki, bila memandang kada nyaman hati laki, nah itu sejahat-jahat perempuan. Sebaik-baik wanita adalah perempuan yang apabila engkau lihat ya, dia membuat dirimu senang. Bila engkau perintah, ini laki yang memerintah, dia selalu taat. Nah, itu sebaik-baik perempuan. Bila disuruh laki hakon, asal disuruhnya ini kada maksiat lah. Amun laki menyuruh membuka aurat, jangan dituruti. Dan bila engkau tidak berada di sampingnya, maksud contoh misalnya lakinya nih tulak kemanakah, bercari kah, ada di rumah nih, dia istri itu nah senantiasa menjaga hartamu dan menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya sebagai seorang istri. Artinya tuh laki bisi harta di rumah, bujur-bujur memelihara harta laki nih, kada diinjamkannya, kada diberiakannya ke orang lain, dan inya pun menjaga harga dirinya. Artinya inya nih kada berselingkuh bila laki kada berpacaran orang lain bila laki kada ada di rumah, kada wani main mata dengan laki-laki lain, main hati dengan laki-laki lain. Nah itu perempuan yang bagus kayak itu menurut agama. Walaupun misalnya perempuannya tampangnya tidak terlalu cantik, biasa-biasa saja, standar aja. Cuman nang dijaganya apa? Pandai menggembirakan hati suami bila suami ada di rumah. Bila suami merintahkan taat, tapi bila suami kada di rumah, inya menjaga harga dirinya. Inya menyadari diriku nih, ampun lakiku aja.
Aku kada boleh meombar-ombar auratku di hadapan laki-laki lain walaupun cuma sehelai rambut. Karena sehelai rambut itu adalah aurat di hadapan laki-laki lain. Andai menjaga auratnya, kehormatannya. Nah, kayak itu dalam agama kita dikatakan perempuan sebaik-baik perempuan itu. Kadang alih kada banyak persyaratannya. Ya kalau sembahyang ya nang wajibnya aja gitu, puasa setahun sekali aja biar kada nang menghatamkan Quran sebulan sekali. Asal taat wan laki, menggembirakan hati laki. Bila laki kada ada bisa menjaga harga diri, itu sebaik-baik perempuan. Maka sebaik-baik perempuan ini nyata dah masuk surga. Masuk surga. Pada ayat di atas juga ini kan ada kan ayat Quran yang sebelumnya tuh halaman berapa tuh kita baca tuh ayat Quran ini menjelaskan, mentafsirkan tentang ayat yang sebelumnya tuh. Pada ayat di atas juga terkandung perintah untuk memberikan nasihat kepada wanita yang dikhawatirkan berbuat nusyuz. Nusyuz itu durhaka lawan laki. Jadi seorang laki, seorang suami bila melihat ada tanda-tanda nang bini itu pina durhaka, maka hendaklah laki itu jangan melihatakan, jangan membiarkan, tapi dinasihati supaya inya kada tagawi durhaka. Itu tandanya laki sayang lawan bini, menasihati bini dengan lemah lembut untuk taat kepada laki, untuk jangan berbuat durhaka. Nusyuz itu durhaka. Jadi seandainya engkau ini bukan laki, bukan suami maksudnya, mempunyai dugaan bahwa istrimu meninggalkan kewajiban dalam bersuami istri, seperti contohnya meninggalkan rumah tanpa seizin suami, menentangmu dengan kesombongan si bini nih, maka hendaklah engkau wahai bubuhan suami nih, memberikan nasihat kepadanya. Nah, jadi dalam ayat ini disebutkan bila meninggalkan rumah tanpa izin suami itu berdosa. Itu termasuk nusyuz, durhaka lawan laki. Kemudian menentang laki dengan kesombongan, durhaka juga lawan laki. Maka sikap laki itu apa? Menasihati, wahai istriku yang ulun sayangi, ulun cintai, bila bepergian tuh pada beizin lawan laki. Apalagi bepergiannya jauh. Amun bepergian jauh itu harus bakawan dengan suaminya atau laki-laki yang mahram baginya. Bakawan, karena kada boleh dalam agama perempuan itu tolak jauh bepergian tanpa ditemani oleh lakinya, kecuali nang inya bepergian tuh menunaikan kewajiban. Contoh seperti menuntut ilmu agama nang wajib, atau seperti tolak haji nang wajib. Tapi kalau sekedar tolak-tolak nang kada wajib bahkan atau sunat aja, itu apabila bepergian nang jauh, itu dalam agama kita perempuan itu harus ada temannya. Siapa temannya? Temannya itu bukan perempuan tapi laki-laki. Siapa laki-laki itu? Laki-laki itu suaminya kah bisa? Atau anak laki-lakinya kah yang sudah dewasa? Atau orang tuanya kah? Atau saudaranya kah? Pokoknya ada laki-laki yang mahram, karena untuk menjaga supaya aman, supaya tidak terjadi pelecehan dan lain sebagainya. Apalagi di zaman sekarang, kayak itu.
Makanya minta maaf ya Bang lah, Allah menyampaikan yang sebujurnya nih. Bila pian lah tolak ziarah, yang ziarah itu kada wajib lah sunat Allah. Itu nang bagusnya bakawan wan laki pian. Nang jauh-jauh tuh nah. Bakawan wan ada laki pian mendampingi dua laki bini tolak ziarah, atau kada ada laki cari laki-laki nang mahram. Siapa misalnya adang sanaka, atau anak laki-laki yang sudah dewasa kah, atau siapakah? Dalam agama kayak itu. Kada boleh yang tolak jauh, apalagi sorangan tuh. Karena Islam nih menghormati perempuan nih, menjaga kehormatan perempuan supaya dia terjaga, supaya dia tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, supaya aman daripada fitnah. Maka dia harus didampingi, dikawal oleh laki-laki. Laki-lakinya itu orang laki-laki yang mahram keluarganya kayak itu. Nah, kalau kami bang ya tulak sesama bebinian juga, nak tahu loh itu hukumnya. Senang sama-sama bebinian aja nih. Nang dalam agama gitu tuh bebinian tuh harus didampingi bang oleh laki-laki. Nang suaminya kah, mereka ada suaminya, kuitannya kah, nang mahram. Arti mahram tuh kan nang kada bolehnya nikah waninya tah. Contoh pian orang anak pian kada boleh nikah lah. Nah itu nang supaya mengawal sampai ke itu agama kita nih menghormati perempuan ini atau binantu kah. Jadi selama kadada nang mendampingi kada boleh perempuan itu tulak nang jauh-jauh tak, namun di kampung sini aja kada apa-apa. Sekitar di daerah kampung-kampung kita mestinya jauh-jauh kemana, tulak kemana. Nah kayak itu. Ini yang sebujurnya kayak itulah Allah menyampaikan yang sebujurnya nih. Makanya ulun lah minta maaf aja nih, terus terang aja, bila anak ulun ada misalnya tulakan kemana, tulakan tugas namanya ke piknik kemana kan ditemani oleh mamanya ulah tah biasanya. Nah bini ulun kada bariakan tulakan kemana, karena bini ulun tuh siapa nama ngawani mahram misalnya anak ulun tuh masih kecil, anak ulun misalnya laki-laki tapi masih kecil. Di dalam rangka tolak tur kemana misalnya, dalam rangka ulun meraha orang silakan orang, cuman ulun karena ulun hendak mengamalkan syariat ulun kada memberiakan, karena ulun kada kau menemani lawan juga asa aneh mamanya tolak keberatan anak-anaknya tiba-tiba ada kaum 4 sekong kan aneh loh. Jadi ulun kada kawa menemani bini ulun, maka bini ulun kada ulun beriakan tolak nang jauh-jauh lah. Karena ulun kada hakun bini ulun tagawe nang haram. Mun orang silakan aja, cuman tuh kada wajib juga bang itu ya lah. Agenda kada wajib bang di sekolahan anak ulun tuh yang bila ada nang apa merayakan kelulusan kayak tulak kamanaan misalnya tulakan nang lain silakan aja, cuman ulun melarang bini ulun kada umpat. Kita kan kada wajib ya. Walaupun bayar ya silakan bayar ya. Umpat kada umpat ya bayar, tetap bayar juga kita. Cuman ulun kada meriakan bini ulun. Nah kayak itu. Apalagi di zaman sekarang, zaman fitnah. Kan ulun kalau misalnya bini ulun misalnya melihat lelakian lain di jalan, inya berdosa atau inya dilek laki lain di jalan kada aman pulang. Ya ulun menjaga nita. Mun orang maraha, ulun ka ada. Nah. Maka hendaklah engkau memberikan nasihat kepadanya. Nah, memberikan nasihat kepada istri. Jadi kisahnya laki-laki itu bukan mengekang, boleh aja berjalanan bini itu cuman kalau misalnya bosan di rumah terus hendak berjalanan juga boleh, asal ditemani oleh suaminya, asal ditemani oleh laki-laki yang mahram. Kalau misalnya pian bosan di rumah terus selalu hendak berpiknik kemana, misalnya hendak tolong kemana boleh, asal pian
membawa seikong barang siapa anak pian ka laki-laki atau dangsa anak pian atau temannya aku. Nah itu dalam agama gitu. Bukan kada boleh tah. Boleh aja asal ada yang menemani supaya aman. Nah, gitu. Amannya itu bukan dari pembunuhan, bukan dari apa-apalah. Kan nyaman kalau ada yang mengawani itu, kalau apa-apa kah di jalan terjadi apa-apa kah. Nah. Yakni dengan mengingatkan serta menakut-nakuti kepadanya. Maksud menakut-nakutinya ini tenang, bahwa siksaan Allah akan ditimpakan atas dirinya lantaran kufur itu kada menyukuri kepada suami. Nah jadi misalnya ada dugaan-dugaan bini ini pinawani wan laki, maka laki itu menasihati, jangan kayak itu sayanglah, kena lo bina Tuhan narai murka, Tuhan menyiksa. Karena kalau kada bersyukur lawan laki kufur tuh ya biarlah kada menyukuri lawan laki nih. Memberikan nasihat pada kontes ini hukumnya adalah sunnah. Ya, ini seperti berkata kepada istri, takutlah kamu kepada Allah atas hak yang ada pada diriku yang wajib engkau penuhi, dan takutlah engkau atas siksa Allah. Seorang suami hendaklah menjelaskan kepada sang istri bahwa perbuatan nusyuz itu dapat menggugurkan nafkah serta giliran apabila suami berpoligami. Jadi laki nih menasihati bini nih, wahai bini ulun yang ulun sayangi misalnya, pian jangan durhakalah lawan ulun, karena bila pian durhaka lawan ulun itu bisa kada wajib lagi memberikan nafkah, bisa menggugurkan nafkah, kada wajib lagi bisa kan memberi duit, dan kada wajib lagi menggiliri. Contoh misalnya suami ini bisi bini dua, misalnya bini anom bina durhaka, menasihati kepada bini anom jangan durhaka lah, lamun pian durhaka kada wajib lagi pian dapat giliran di malami. Nah itu dasar bujur kayak itu dalam agama, bukan menakut-nakuti, kada, emang menjelaskan yang sebujuna menurut agama. Nah itu nasihat itu jangan disertai dengan mendiamkan. Jangan jualah menasihati lalu kada memandiri, apalagi kan mendiamkan kada merawak sampai 3 hari kan berdosa kalau tah. Serta memukulnya, apalagi sambil memukul kada boleh. Apabila halaman 36, sang istri mengemukakan uzurnya. Apabila sang istri mengemukakan uzurnya, artinya uzurnya itu minta maaf lah. Kayak itu tuh ulun minta maaf abahnya aja, minta maaf sudah nih bininya nih, atau bertaubat dari apa yang telah dia diperbuat. Ulun bertaubat abahnya aja, kali lagi mau ulangin itu jalan. Maka suami disunatkan untuk memberikan peringatan kepada istri tentang hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza batatil mar'atu haziratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Rawahul Bukhari wa Muslim. Apabila seorang istri semalaman meninggalkan tempat tidur suami, maka para malaikat mengutuknya. Mengutuknya itu melaknatnya hingga datang waktu pagi. Contoh misalnya nih bentuk kedurhakaan
bini ini koler melayani laki misalnya, nah lalu ujar laki kada boleh, mun kada melayani laki, mun kada ada uzur apa-apa, haid kada jua, garing kada jua, nipas kada jua, kada boleh. Nah, lalu laki ini memperingatkan akan kemurkaan Allah nih kepada bini yang kada melayani nih. Jalan bini yang kayak itu tuh ulun bertobat kini insyaallah malam ini ulun melayani aja misalnya. Maka sunat laki nih membacakan hadis nih. Kenapa juga lagi nya? Barang maknanya barang, wahai istri ulun, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, apabila seorang istri semalaman meninggalkan tempat tidur suami, maksudnya tuh diajak laki nih ke tempat tidur untuk kan paham aja dah. Maka misalnya kada hakun bininya nih, alasannya kan tuh kada tepat juga karena kolir aja, maka para malaikat mengutuk. Maka para malaikat ini banyak malaikatnya mengutuk hingga waktu subuh. Maksud mengutuk tuh ini, malaikat tuh berdoa, ya Allah, mudahan masuk akan nih bininya tuh masuk nerakahan. Maksud mengutuk tuh mendoakan supaya dapat laknat, supaya jauh daripada rahmat Allah. Berdoa malaikat itu sampai subuh. Jika kejadian itu di malam hari, dan misalnya guring tuh malam, biasanya ya lah sagu sapa guringan tuh malam. Mbak Isa misalnya menggawil tadi laki, ayo aja kita karanjangan, sudah jom makan, sudah sembahyang Isya, biar kada sembahyang Isya kan kawah aja kan sembahyang Isyanya kena tetangah malam. Inya sebenarnya lah nang kada mahadang malam bang. Lamun laki tuh hendak pabila kah asal kada ada uzur apa-apa, maka wajib bini itu melayani. Tapi amun laki nang bijaksana tuh kayak ini, amun bini misalnya, apalagi bini ini anakan halus, menyusui bini nih menyusui. Amun laki-laki nang baik tuh ada rapaninya macul susu tuh layani aku aja tuh egois ngarannya gitu. Maksudnya bini kada ada lagi gawian, anak guring sudah ya kala bini ini kada uyuh kada apa-apa. Nah lalu misalnya laki membawai, nah waktunya tepat pulang ya kala nah maka bini itu wajib melayani, bahkan dia walaupun di atas punggung unta, wajib melayani. Jadi zaman bahari itu kan di Arab tuh kan orang kendaraan tuh unta, kuda. Jadi kalau unta tuh kan ganal kawa berdua bagana di situ. Ada di ulah rumahan di atas unta tuh. Tulak kemana kan misalnya bunta lalu laki hendak, maka wajib melayani walaupun di atas unta. Nah, kalau zaman sekarang dikias walaupun di dalam mobil nah, sebaliknya bila bini hendak, maka laki wajib memberikan nafkah batin itu. Bila bini hendak, wajib juga laki memberikan nafkah batin itu. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyumam ra'atin batat wa zawjuha radin dakhalatil jannata, rawahu Tirmizi. Wanita mana saja yang semalaman membuat suami ridha, maksudnya menyenangkan hati suami nih, membuat suami ridha kepadanya, kepada istri itu, maka dia istri berhak masuk surga. Nah, bila malam ini pian nang bisi laki nih, lalu membuat hati laki pian senang kayak apa caranya, maka pian berhak masuk surga. Apalagi setiap malam memahimuakan hati laki. Cuman kada boleh lah berhubungan waktu haid, kada boleh, waktu nifas kada boleh, kecuali setelah habis haid, habis nifas itu pun setelah mandi wajib.
hanyar boleh. Demikian keterangan yang terdapat dalam syarah kitab Nihayah Alal Ghayah. Seorang suami diperintahkan meninggalkan istri dari tempat tidur. Ini berulang-ulang kali lah nang di koya nah. Ini supaya ingat nih. Apabila dia melakukan nusyuz. Kan kemarin setelah dinasihati kalau tetap durhaka lalu kada saranjang nih, tetapi tetap serumah meninggalkan istri dari tempat tidur, artinya kada sapa guringan apabila dia melakukan nusyuz durhaka. Akan tetapi tidak diperbolehkan mendiamkan atau memukulnya. Cuman jangan jualah kada saranjang disertai kada memandiri, kada boleh. Tetap memandiri, bepandiran kayak biasa. Kada boleh mendiamkan atau memukulnya, kada boleh juga memukul bini. Apalagi bini memukul laki, baginnya kada boleh. Bini bang mendiamkan laki, baginnya kada boleh juga. Merangut non laki 3 hari 3 malam, kada memandiri laki 3 hari 3 malam, baginnya itu dosa besar. Kada rami lalu kayak itu. Orang amun kada betaguran tuh ya 2 hari gin. Mbak tuh betaguran lagi. Jangan sampai 3 hari atau lebih bisa berdosa. Bakalahi juga ya paling sehari berdamai gitu ya. Bakalahi pulang esok sehari berdamai pulang. Genjatan senjata ke jurang tuh. Jangan bakalahinya sampai seminggu, sampai 3 harinya tuh boleh. Kada berawaan kada boleh. Jadi harus ada seekong yang mengalah. Ini kadang-kadang kada berawaan itu sama-sama karas, sama-sama mengaras, sama-sama mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi harus ada nang bakalah walaupun seekong. Pian tahulah nang bakalah nih itu kena olah nang dibangunkan istana di dalam surga. Dah Allah kemarin dah. Tapi lah orang dah membawa kita berdebat, membawa kita bakalahi. Kita kadahon bakalahi. Kita bakalah berdulu. Kita nang menang hakikatnya. Kita nang dibangunkan istana di dalam surga kan. Apalagi lawan bini wan laki seorang. Pian misi laki-laki yang membawa bakalahi. Contoh apa tandanya makalahin apa? Kada mihirani, kada mihirani. Pian jangan kada mihirani. Pian pandiri terus kenapa kana gawil ka awak kenapa ka gelitiki ka supaya mau bepandir. Jangan melawani bakalahin apa? Nang tandanya melawani bakalahi. Laki kada mihirani. Meraju yo kada mihirani yo. Antonanya malah belawan gitu. Itu belawan. Belawan. Jadi walaupun laki kada mehirani pandiri ya terus gaya iya terus. Nah itu caranya membakalah, caranya kada melawani bakalahi. Pahalanya gonol sampai diulahakan istana di dalam surga. Karena dengan memisahkan diri dari tempat tidur ini akan memberikan dampak yang jelas dalam mendidik para istri. Kalau istri nang dasar punya hati, punya cinta, punya perasaan kepada suami, cuman karena ini ada mungkin karena manusia biasa juga ada bisa durhakaan wan laki misalnya terjawabi kenapakah dengan apa karena sebab gorengan itu akan memberikan dampak kepada dirinya. Lalu ini kita merasa, oh aku nih tersalah bang, aku nih kada dihirani laki. Nah lalu kita mau sadar nih. Apabila dengan memukul istri akan memberikan dampak manfaat, maka suami diperkenankan memukulnya. Misalnya kada mampan juga nih kada sepeguringan, tapi kalau dipukul mau sadar, tapi tadi memukulnya jangan dimuha lah. Memukulnya diburit aja pakai sapu tangan aja juga, bukan pakai kayu. Mau sadar maka
diperkenankan memukulnya, yakni pada anggota tubuh selain muka, jangan di muka. Dengan catatan pulang pukulan tersebut tidak menyebabkan cedera, kada berbiru-biru, ada berhabang-habang, dan kerusakan, kada menyebabkan kerusakan pada anggota tubuh. Namun yang lebih baik adalah memberikan maaf kepadanya. Nang bagusnya jangan memukul bang, nang bagusnya dimaafkan aja, memaafkan aja nang kesalahan-kesalahan bini itu. Gitu bang, nang bagusnya. Berbeda dengan wali anak kecil. Ini orang tua nih kepada anaknya nih. Walinya Allah nang kuitannya tuh. Mereka lebih baik tidak memberikan maaf, sebab dengan pukulan tersebut akan memberikan kemaslahatan terhadap anak yang bersangkutan. Bila anak tuh sampai 10 tahun sudah disuruh sembahyang, kadang sembahyang dipukul tuh. Jangan kada dipukul. Nah itu kalau wali kepada anaknya. Wali itu ya abahnya, walinya dah, atau mamanya lah bisa juga. Jadi kita bila bisi anak umur 7 tahun suruh sembahyang, hari-hari nyuruh sembahyang ya, sampai waktunya sembahyang. Nah, sampai 10 tahun kada mau sembahyang dipukul. Itu pun pukulnya pukul nang kada melukai, pukulnya diburit juga. Kayak bilah lidi kah? Kada tasilahu juga. Kalau cuman lah kalau anak kita tuh mulai sejak kecil, sejak umur 7 tahun, kalau kita sudah terbiasa menyuruhinya sembahyang, lalu inya sembahyang, insya Allah kada sampai dipukul. Kayaknya sudah terbiasa tuh, kada sampai 10 tahun kada sembahyangnya sudah terbiasa sembahyang terus, kada sampai tabukul karena nya mau sembahyang, karena sudah kecil. Amun sudah tuha wian lah hanya disuruh sembahyang ngalih, apalagi nya sudah gonor semelawat. Jadi menyuruh sembahyang tuh jangan menungguinya nang gonol sampai 15 tahun ngalih gini. Sama juga tuh. Kan dalam hadis Nabi itu disebutkan al waladu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan hal keadaan fitrah. Fitrah itu suci. Suci itu maksudnya kada dibisi dosa. Sambungan hadisnya tuh enggak hafal teks hadisnya, cuman terjemahnya tuh kayak ini. Terserah orang tuanya kepada anaknya itu mau dibawanya ke agama Yahudi, jadi orang Yahudi anaknya. Mau dibawanya ke agama Nasrani, jadi Nasrani anaknya. Mau dibawanya ke agama Majusi, jadi Majusi anaknya. Jadi terserah kuitannya anak lah. Jadi amun terserah kuitannya tuh bisa-bisa kita ya. Kan kita orang Islam. Kita hendak anak kita tuh anak yang soleh, anak yang taat. Maka kita bimbinginya, kita jalurkannya ke agama. Maka insya Allah dia nurut. Ini karena terserah kuitannya tuh kalau masih kecil. Kalau masih kecil, masih nang umur nang belum balik itu, inya masih kawal lagi, kita jalurkan kemana jalurkannya nurut aja. Tapi kalau sudah dewasa, apalagi sudah balik, nah ngalih sedikit. Jadi mendidik agama kepada anak tuh mulai kecil, jangan menunggu kenal. Kita menunggu kenal ngalih kan. Misalnya kita nih kenajer sudah ganal hanya disuruh sembahyang, sudah ganal hanya suruh sekolah agama ngalih, apalagi sudah bisi kawan, sudah bisi pergaulan ngalih. Jadi semenjak kecil itulah anak kita itu napa aja kitanya nurut aja. Sembahyang itu harus mulai kecil. Puasa itu juga anak kita dilajari puasa mulai sejak kecil. Puasa itu perintahnya mulai 7 tahun juga suruhnya puasa. Walaupun misalnya puasanya setengah hari baca, dilajari, diberikan semangat.
Sampai 10 tahun kada mau puasa pukul aja tah. Tapi kalau mulai 7 tahun dari biasa soalnya pemuasa aja tak. Apalagi setahun sekali juga seorang Ramadan. Hendak menyekolahkan ke pondok pesantren misalnya itu semenjak kecil. Jangan menunggu nang sudah tua. Aku hendak mencari gawian aja jar. Nah, itu ngalih yang sudah diatur dah. Ada sebagian orang tua, minta maaf, sebagian orang tua sayangnya itu salah. Kenapa sayang itu salah? Sayangnya tuh kayak ini. Ini kan dalam hatinya tuh hendak kayak anaknya tuh jadi anak yang soleh. Siapa nggak ada pun bisa anak soleh? Sebenarnya kita hendak jadi anak soleh. Cuman karena terlalu sayang dengan anak, lalu dia ini takutan memasukkan anak nih ke pondok pesantren atau mondok. Kayak begini anak buat tetap pas. Kayak begini kan anak mau makan. Emang anak kesayangan emang nih. Lalu kayak najar. Hanya sudah ganal bakal hanya di sekolah nang karusa sekolah jauh-jauh itu terus sama mondok ya ngalih kuitan kena anu khawatir ini sayang sama anak ya sayang sama anak kisahnya cuman pas sudah dewasa sudah balik sudah tahu pergaulannya lalu dia anak dimasukkan ke pesantren kada hapun lagi anaknya nya sudah tahu pergaulannya sudah itu sayangnya tuh salah banget sayangnya kalau sayang lawan anak tuh iya seorang ibu, seorang ayah itu dia rela berpisah dengan anaknya demi anaknya ini kena mendapatkan pendidikan ilmu agama memang sejak kecil. Jadi walaupun misalnya menangis sudah pisah tuh kan, kadang-kadang nang anaknya ini kan di pondok menangis semingguan tuh, rasa kayak apakah? Tapi soal kuitan, tapi kena tuh biasa namanya kuitannya nih. Kaganangan anak leleh punya mata tuh biasa aja itu seberatan gitu mama ulun gitu juga hari abu ulun gitu juga hari ulun ini ya umur berapa yuk halus saya tuh sudah ada lagi begadang di rumah tolak sekolah memondok nah tapi akhirnya tuh biasa kan kau aja tuh menghilangi anak ke pesantren ke pondok ya Allah nah berpisah sementara karena belawasan juga berpisahnya sementara ya juga cuman hasilnya kira apa nah anak-anak bisa ilmu agama lah seorang tatunayakan juga kewajiban mendidik anak kan kita ini kan wajib mendidik anak nih alamun kita kata kau mendidik anak kita julung ke orang mendidik akan kita bayar misalnya atau ya nang menyekolahkan ke sekolah-sekolah agama gitu nah kita juga kita nyamannya kita dikubur bahkan nang kalau orang-orang bahari ini tuh nang kayak nang Syekh Abdul Qadir Jilani waktu kecil dia lapas kuitan tuh belum balik tuh tulak kemana bahkan tulak antara negeri ke negeri nah ibaratnya itu bertangis-tangisan tuh bang kuitan malapas artinya kita nih nak kayak amun kada tetamu kena di dunia tetamu di surga kena sampai kayak itu kan anak soleh itu kena bisa memberikan syafaat kepada mama abahnya supaya masuk surga. Mengkada kata tamu di dunia kita tamu di surga. Yang penting ikam menuntut ilmu dulu. Abah mama rela aja berpisah dengan ikam asal ikam ini kena baik. Nah kayak itu. Nah itu sayang anak kayak itu hakikatnya sayang anak rela berpisah dengan anak tapi anak dapat ilmu seorang tunaikan kewajiban dan kena di akhirat tak kumpul nah itu bukan cuma tak kumpul di dunia tak kumpul di akhirat nah itu jadi kekanakan itu masih kau dibentuk mun sudah tuha ngalih urusannya apalagi misalnya sudah kawan-kawan yang kada bagus empat nyabu dan lain sebagainya pemainan nah ngalih urusannya nah. Dan yang penting juga mendoakan kepada anak mendoakan terus saya aku lagi lawan anakku ya mendoakan karena apa namanya kita sebagai orang tua jangan mengandalkan kepintaran anak atau
kesugihan enggak, lalu yang penting kita serahkan kepada Allah Ta'ala juga. Kita serahkan kepada Allah Ta'ala, ya Allah pian juanang dapat menjaga anak ulun, pian juanang kau memberi ilmu kepada ulun, beri ilmu kepada ulun, beri jaga anak ulun. Nah, jadi menyerahkan kepada Allah Ta'ala itu jangan ingat. Nah, lawan juga bagi siapa saja yang sudah telanjur anak macal, anak pinanang kada tapi bagus, mungkin karena pendidikannya juga waktu kecil kurang kah atau kada terperhatikan, pas sudah besar pinanang macal tuh jangan kada mendoakan, tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu, karena doa orang tua itu kabul insyaallah. Walaupun kabulnya tuh kaina atau kada kelihatan, jangan putus asa. Doakan terus anak supaya anak ini bertobat, anak ini baik. Walaupun inya misalnya sekarang masih dalam pergaulan yang kada bagus, cuman tetap kita menasihati dan kita tetap mendoakan. Ada kisah ini sudah jauh kisahkan, jangan kisahkan kada apa-apa jauh pulang. Jadi kan anaknya ini bila malam tulak, semalaman maksiat aja, subuhnya datang ke rumah teler. Kayak apa tuh? Kada sakit hati guitan nih. Kena malam esok itu pulang setiap malam kayak itu, betulak malam, subuhnya datang mabuk, teler. Macam-macam lagi digawinya, main perempuan, bejudi dan sebagainya. Cuman kuitan yang ini nang bagusnya kada pernah putus asa, mendoakan terus walaupun kelihatan kadeda anu bang hasilnya bang bedanya kelihatan ini. Cuman mamanya yakin aja doa si Idin itu dikabulkan, entah kena kan atau kayak apa kah. Sekalinya dikabulkan Tuhan doa kuitan tadi, karena doa kuitan berdoa terus, ya Allah baikakan anak ulun, anu nang taubatakan anak ulun, insapakan anak ulun. Jadi kisahnya kayak ini. Jadi kan inya nih tolak malam maksiat, subuh nih mabuk, datang ke rumah mabuk teler. Sekalinya samalaman itu nya maksiat, imbat tuntung maksiat, balik ke rumah diampuni Tuhan dosanya. Kenapa? Karena doa kuitan. Jadi kuitan tadi kan mendoakan supaya bertaubat. Kan taubat itu fungsinya supaya kada mengerja dosa. Kada mengerja dosa itu manfaat supaya kada berdosa atau diampuni dosa, sama aja tuh. Jadi bila isok pulang nih maksiat, tolak pulang maksiat malam nih, bulik pulang, mabuk pulang, cuman mamanya setiap malam mendoakan, tapi dosanya diampuni Tuhan. Jadi kada berdosa. Nah, jadi model pada zahirnya itu mudi kada kelihatan bertobat, bang. Kada nang hasilnya, bang. Cuma tanpa sepengetahuan orang, ini anak ini kada mengerja dosa. Doa diampuni Tuhan dosanya berkat doa kuitan. Berkat ada yang mendoakan. Jadi Tuhan tuh biarlah memberikan mengabulkan tuh bisa juga bentuknya lain. Contoh misalnya kita hendak minta duit, saya diberi Tuhan keselamatan, kan sama aja tujuan. Soalnya kayak ini, amunnya Tuhan kabulakan misalnya doa anaknya nang secara zahir nih, tak anaknya misalnya bertaubat haleh, kena baik leh, kada lagi mampu-mampukan leh, batu anaknya kama sikit, batu menuntut ilmu. Dikhawatirkan kalau mamanya nih doa onda kalau hebat, kalau onda sombong pulang mamanya. Jadi bagus saja kayak itu supaya mamanya nih merasa, ya Allah ulun ini banyak banget dosa tapi ulun ini banyak dosa, tapi ulun tetap minta kepada pian ini. Jadi kada merasa nang hebat, kada merasa bisi pangkat lah, supaya mamanya tuh kada sombong. Bisa juga itu Tuhan menjagakan hati mamanya, amun disadarakan kena tak kena baik anaknya nih. Aku kalau mendoakan ikam jadi ikam. Nah, sombong pulang itu, mamanya pulang kena tipu daya setan. Jadi biar aja inya kelihatannya maksiat, tapi mbah tontong ke rumah
Tontong boleh ke rumah, diampuni Tuhan dosanya, sama ya orang ada berdosa juga, sama ya orang ada maksiat, berkat kuitan. Nah makanya tadi pian lah, jangan dulak mendoakan anak tuh supaya dapat, pasti doa pian dikabulkan Tuhan, cuman bentuknya lain apa kenapa? Kenapa Tuhan kada menyadarakan nang sabujurnya sejarah-sejarah supaya pian mungkin kada merasa sombong, kada merasa hebat, mun dikabulkan harat kalau jar aku jar, nah mendoakan jar. Nah, timbul kini sombong mulahan. Jadi Tuhan tuh bagus saja nang sidin itu nang sidin perbuat tak kepada kita, yang penting kita berdoa, mendoakan kebaikan. Kada mesti anak pian lah, pian si anak kemanakan. Pina kada lebih bagus akhlaknya, doakan ya. Tetangga kah? Siapa kah? Doakan, mendoakan tuh gono apa lainnya. Nah kayak itu. Sedangkan pukulan seorang suami terhadap istri, kemaslahatan yang diperoleh hanya untuk diri sendiri. Nah, jadi tadi itu kalau lawan bini memukul boleh aja bang, tapi tadi memukulnya kada menyakiti. Tapi kalau kada memukul itu lebih baik. Tapi kalau pada anak, bila anak kada sembahyang 10 tahun, ada puasa mau 10 tahun, pada inyanya kada dozor apa-apa, maka dipukul. Pukulnya pun pukul kada melukai juga bang lah. Nah. Menurut Imam Rafi'i diperbolehkan memukul istri itu apabila sang istri telah berkali-kali melakukan nusyuz. Nusyuz itu kedurhakaan. Namun menurut Imam An-Nawawi diperbolehkan memukul istri meskipun nusyuz yang dilakukannya baru sekali. Ini Imam Rafi'i lawan Imam Nawawi ini kadang-kadang sering sidin berbeda pendapat. Tentu saja dengan pertimbangan bila pukulan itu akan mendatangkan dampak positif dan memberikan manfaat pada kehidupan berumah tangga selanjutnya. Tentu aja bang lah dalam nang perkiraan laki ini bila dipukul nih bini nih sadar, ayo pukul. Tapi lah mau dipukul bina bebangat juga, kerusak ini pukul gitu. Ada manfaatnya memukul banyakan bebangat juga. Menurut Imam An-Nawawi, kandungan perintah pada ayat di atas adalah wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya jika ternyata mereka nusyuz. Tetapi kalau perempuan yang ada tanda-tanda durhaka jangan, ya kalau jangan dipukul. Maka pisahkanlah diri dari tempat tidur. Itu tahap kedua, sanyalah dinasihati. Ada masih juga lalu dipisah tempat tidur. Tetap serumah lah. Ada masih juga dan pukullah mereka. Tahap ketiga, pukul kada menyakiti lah. Pengertian takhafuna. Nah, kalau dalam ayat itu takhafuna itu sama dengan yang kamu khawatiri pada ayat itu adalah ta'lamuna. Kamu mengetahui. Takhafuna itu engkau takut akan nusyuznya. Ta'lamuna itu kamu mengetahui atau kamu melihat tanda-tanda kedurhakaannya. Nah, yakni kamu melihat secara pasti nusyuznya istri itu. Artinya istri itu benar-benar telah nusyuz. Tidak hanya ketika kamu mendapatkan tanda-tanda nusyuz dengan sebab ucapan. Seperti istri menjawab kata-kata suami yang lembut dengan perkataan yang kasar. Itu belum lagi ya nusyuz. Belum dikatakan nusyuz lagi tak. Misalnya laki berkata lembut, sekalinya bini menjawab kasar, belum lagi. Atau sebab perbuatan seperti suami melihat istri berpaling dan cemberut setelah dia menatap mukanya dengan manis. Misalnya nih laki nih bina senyum-senyum aja, soalnya laki bini ini berpaling, jangan dipadahkan durhaka. Kok saya ibu paling tuh minta paculakan tali utang kah? Atau napakah berpaling itu? Karena kenapa kali ya lah? Nah, atau cemberut deh. Sekalinya sakit gigi. Nah, kada mesti jola nang apa tuh cemberut tuh bahasa kita nya apa? Marangot. Bini misalnya marangot dah. Durhaka soalnya marangot dan aku terus.
Jangan dipadahkan durhaka dulu, takoni dulu kenapa jadi melangon. Aku sakit gigi jar anuan ini seharian ini. Nah, jangan langsung dipadahkan durhaka. Setelah dia menatap mukanya dengan manis. Jika terdapat tanda-tanda nusyuz pada diri seorang istri, maka suami hendaklah segera memberikan nasihat. Jangan meninggalkannya dari tempat tidur dan jangan pula memukulnya. Jadi memberi nasihat dulu. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Lamun sudah bertobat nih bini, lau taat kepada laki, jangan lagi dicari-cari alasan lain supaya mencari kesalahannya nih. Maksudnya adalah bahwa memberikan pengajaran kepada istri yang dikhawatiri pembangkangannya atau nusyuznya haruslah dimulai dengan memberi nasihat. Bila nasihat tidak bermanfaat, barulah dipisah dari tempat tidur. Bila masih juga membangkang, maka barulah dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara yang pertama telah ada dampak manfaatnya, artinya dinasihatinya mau sadar, maka janganlah melakukan cara yang kedua. Apalagi yang ketiga, dinasihati sadar sudah, terus lagi kada saranjang tetap saranjang. Jadi kalau istri telah kembali taat sesuai dengan apa yang kamu kehendaki, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk memukulnya, seperti kamu mencoba memperolok-olokkan istri sehubungan dengan kejadian yang sudah berlalu. Ini bini sudah bertobat, bini sudah minta maaf, baik sudah hubungan, makanya laki ini nih mau ulah masalah pulang. Ingatlah tadi hikam tadi dua tahun aku, nang sudah tuh jangan lagi diungkit. Nang sudah berlalu tuh sudah berlalu. Kan orang bertaubat tuh sudah seperti orang yang kada berisi dosa. Janganlah istri itu mehulut-hulut. Janganlah laki itu mehulut-hulut bini. Tadi kemana nih kalau aku tadi ya. Nah itu tuh mau ungkit pulang itu. Lalu melawan bini di hulut-hulut kayak itu. Lalu dipukulnya pulang misalnya bininya itu kan laki juga mau ulah bahasa. Nah, hingga akhirnya kamu berkesempatan untuk memukul istri. Nah, mencari-cari alasan ya, cari-cari supaya bini itu tersalah pulang. Lalu dipukulnya bini, tidak boleh gitu laki. Tetapi apa yang telah terjadi hendaklah kamu anggap selesai. Misalnya bini itu sudah minta maaf, sudah bertobat, itu sudah anggap selesai sudah. Anggap tidak terjadi apa-apa, jangan diungkit-ungkit lagi. Dan tidak ada kejadian apa-apa, anggap aja tidak terjadi apa-apa. Sebab orang yang telah bertobat dari dosa itu ibarat orang yang tak pernah berdosa. Sama juga kita bisa kawan. Kawan kita ini mungkin dulunya ahli maksiat, sekarang ini bertobat sudah. Maka kita kada boleh mengisahkan masa lalunya itu kepada orang lain, membongkar aibnya itu kepada orang lain. Misalnya kawannya aja, ini tuh ini baik maha bahari kamu jadi jahat benar, itu boleh itu. Orang yang sudah bertobat daripada dosa itu seperti orang yang kada dibisi dosa. Tuhan aja memaafkan, Tuhan sudah menutupi. Nah kita jangan. Sama juga diri kita nih. Contoh misalnya kita bahari ahli maksiat, sekarang sudah bertobat, janganlah kita sudah membuka lembaran baru tuh, jangan kita mengisahkan masa lalu kita nang kelam tuh pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan. Kita beranai ya daripada masa lalu kita, dan kita beranai juga daripada masa lalu orang yang jahat itu. Apalagi misalnya pasangan kita, kita misalnya bisi pasangan, contoh misalnya ulun bisi bini ulun misalnya pernah melakukan yang ada pantas misalnya tapi ini bertobat tuh minta ampun, sudah selesai. Pada boleh ulun ini mengungkit masa lalunya di hadapannya atau di hadapan orang lain.
Sebab orang yang telah bertobat dari dosa itu ibarat orang yang tak pernah berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.